Hai guys, baik lagi di Uki Kelvin. Kita lanjut dalam segmennya si Sugus guys, pembahasan kasusnya si Sugus ya. Nah ini ada berita apa lagi dalam kasusnya si Sugus guys? Yuk kita langsung simak saja. Tapi sebelumnya bantu subscribe Uki Kelvin ya guys. Yuk langsung kita simak. Bang Agus sendiri sebenarnya sudah berobat belum sih sejauh ini? Gimana sih turunan? Apakah sudah berobat? Kalau berobat sih ya kita jalani sih Ngelamun ya Gus ya. perobatan sih itu prosesnya sih udah pasti. Kapan mungkin akan berencana berobat? Mungkin Menjawabnya ini bingung. Mungkin nunggu duitnya ada dulu kali ya gitu ya. Dan ini aku lihat nih mak, hidungnya kenapa ya guys ya? Kalian perhatikan deh hidungnya kenapa itu ya? belum ada sih jadwalnya, mungkin Belum ada ya? ya di seminggu ini kali. Seminggu ya. Kan Bang Densu sebelumnya bilang kalau butuh dana berobat minta ke beliau gitu. Nah mungkin tanggapan dari Bang Agus sendiri bagaimana? Kalau untuk tanggapan itu DS ini tipu muslihat. Omongannya omong-omong aja, omong kosong. Omong-omong apa tuh Omongannya omong-omong? omong kosong ya kepada Agus. Nanti uangnya kalau Agus butuh apa-apa bisa ke DS ya. Tetapi kita sudah melakukan upaya-upaya damai untuk bertemu dengan NP 2 kali di Gedung Juang dan di apartemen untuk mengadakan upaya damai beserta DS, tetapi tidak ada itikat baik ya. Artinya mereka ini patut juga ya untuk dihukum dengan seberat-beratnya. Kita minta kepada Kepolisian Polda Metro Jaya untuk melakukan audit terkait aliran-aliran dana milik Agus. Sudah beralih kemana saja? Apakah sudah benar beralih kepada korban bencana alam Nusa Tenggara Timur? Apakah masih Berpikir ada? dulu dia ngomongin. Kemudian yang kedua, Janji manis arah sekitar Agus nih. janji yang diberikan oleh orang-orang sekitar Agus yang dihianati. Yang pertama ya kan, Agus dijanjikan ke Singapura, gak jadi. Perhatikan video ini. Sabar Gus, tenang aja Gus, kita ke Singapura, kita cek lagi. Singapura. Nah, kemudian yang kedua, dijanjikan pulang ke Aceh dengan membawa duit 1,3 miliar sisanya. Gak jadi juga. Pulang ke Acehnya nggak jadi, ya kan? Dapat duitnya juga kagak jadi. Nah, ini videonya. Juga akan ikut nganter Agus ke Aceh. Ya, Pak Farhat ya. Ikut nganter pulang Agus ke Aceh. Iya, Pak ya. Oke, selanjutnya adalah dijanjikan jalan-jalan nih, ngeri banget ini. Dijanjikan jalan-jalan ke keliling dunia 60 negara. Buset. 60 negara. Itu juga sama, cuma bualan semata gitu loh, ya ampun ya. Sekitarnya Agus sih kocak-kocak emang ya kan. 60 negara mau diajak keliling, gak jadi juga ya kan. Nah, ini videonya. Mewah ya. Saya ingin menelusuri dari satu wilayah ke wilayah lain di seluruh dunia. Mau ikut nggak, Gus? Ih, mau dong. Nanti sama Agus bisa sampai 60 negara yang bisa kita jalanin ya kan. Terus nanti kalau aku jalannya gimana nih? Kalau Agus ikut Oke, itu tadilah sekelumit beberapa janji-janji manis dan keadaan Agus yang makin terpuruk ya kan. Nah, sekarang seperti biasa kita ambil satu pelajarannya. Begini, saya ambil satu analogi ya. Kamu dalam keadaan terpuruk nih misalkan. Kemudian ada musuhmu memberikan kamu minuman keras. Apa responmu? Maka responmu akan bilang, wah ini udah saya terpuruk, dia ngasih saya minuman keras, pasti dia ingin benar-benar membuat saya lebih terpuruk lagi nih, ya kan? Itu respon kamu. Kemudian yang kedua, kamu dalam keadaan terpuruk, datang teman kamu ngajak kamu minum minuman keras juga tuh. Nah, ada juga sebagian orang yang merespon ketika dalam keadaan terpuruk, temannya bawa minuman keras, ngajak minum bareng, responnya apa coba? Ayo kawan, kita lupakan masalah sejenak, kita nikmati hidup sementara ini. Besok kita akan kembali berjuang, begitu kan? Kenapa responnya berbeda? Yang pertama musuh, kemudian yang kedua adalah teman. Nah, pelajaran dari analogi ini terkadang ya kan, yang membuat kamu hancur itulah
orang terdekat kamu yang kamu sudah anggap kamu percaya, kamu anggap sahabat, ternyata dia yang membuat kamu hancur, bukan musuhmu. Karena kalau Agus, makasih ya. Ya ada juga nih. Ke Singapura. Agus sudah dalam proses persiapan ke Singapura untuk berobat. Orang tua pulang kampung, kok Agus nggak ikut ya, katanya gitu guys. Kita lihat lagi ya tadi ya. Agus, makasih ya. Persiapan ke Singapura. Perasaan dari dulu ke Singapura dulu. Siapa? Terima kasih banyak ya Pak. Iya Gus. Pak juga di depan wartawan. Mana istrimu? Liatin dulu istrimu. Ada dia. Ya. Orang tua mana orang tua? Ada. Abang udah nggak di sini, udah pulang kampung Pak. Oh, orang tua pulang kampung. Iya. Jadi kalian semoga diberi Ki Farhat kesehatan. sudah mengecek rumah sakit di Singapura. Kemarin sudah Tinggal jalan-jalan menunggu kemana? kesiapan Agus ke Singapura. Bali. Mana? Singapura. Nah, itu mereka sudah mau Ke Bali, ngecek ke di mana Singapura. rumah sakit. Agus sudah siap semua. Tinggal nunggu kesiapan Agus untuk berangkat ke Tapi sana. kamu wajahnya ketawa ya, lihat wajahnya si sebelah kiri tuh si sales ketawa dia guys, kayak ini ya, kayak main-main gitu ya, kayak bohong gitu ya, kayak bilang aja ke Bali. Memang ada rumah sakit di Bali yang bisa ini, jarang ada orang mau ke Bali itu mau berobat gitu, Bali buat jalan-jalan ya. Nah ini kayaknya dia panas gitu ya ketika lihat Bang Icang gitu ya berhasil dioperasi gitu loh, dan Mbak Tenovi mendampingi gitu loh. Panas dia tuh, jadi dia bilang mau ke Singapura gitu guys. Nah, kita lanjut lagi. Saya belum memotong burung mereka. Burung Karena mereka masih ada uangnya Agus di mereka. Saya masih berpikir positif, uang Agus tidak habis. Waduh. Ini adalah Ngantuk bentuk itu sebelah buat kiri. mereka. Si sekarang sales matanya. Uang Agus masih Ngantuk ada. guys, lihat matanya. Nanti kalau mereka dipanggil pasti uangnya ada. Nggak mungkin mereka seceroboh itu. Kenapa nggak mungkin Bang Eva? Ya mungkin dong. Yang pertama, cara ngedapetin duit donasi atau open donasi itu nggak legal karena nggak ada laporan ke Kemensos. Yang kedua, duit udah di tangan yayasan. Kenapa nggak mungkin? Lagi dan lagi gara-gara uang. Masih ngerebutin uang. Ikhlasin nggak apa Bang? Agus juga sadarin bilang ikhlasin gitu. Itu kan buat korban bencana alam Bang, bukan dimakan sendiri. Kapan lagi kita bersedekah tanpa ngeluarin duit sepeser pun tapi sedekahnya gede kan? Kata Agus kan itu hak dia. Ya udah ikhlasin aja buat korban bencana alam Gus. Kecuali itu duit dimakan pribadi atau perorangan, baru tuh komplain orang buat bencana alam. Ternyata Ini bukan wacana klaim janji, ini dulu ya. rencana. Oh, Karena kalau rencana. kita, beda ya. karena kalau kita sudah berencana, biasanya doa kita itu diijabah, lebih mudah. Tapi kalau kita nggak punya rencana, yang memang nggak kemana-mana. Betul. Ngeles aja lo ah. Masalah pengobatan gratis Duh. Singapura. Janji-janji menurut AS. Nah, janji-janji manis yang diterima Agus dari pihak Farhat Abbas. Aman, ya Gus. Nah, janji-janji manis terus. Janji-janji manis lah. Kan manisnya sampai sekarang tinggal pahitnya doang. Bener ya omongannya. Antar pulang Agus aja. Masalah uang, ya aman. Masalah pengobatan gratis di Singapura, aman, ya Gus. Nah, janji-janji manis terus. Saking manisnya sampai sekarang tinggal pahitnya doang. Tiga baik. Ya, ikut antar pulang Agus aja. Tanya untuk dari segi pengobatan Agus apakah masih tetap berjalan kembang atau bagaimana sih? Aduh, kita hanya fokus bagaimana sekarang melaporkan mereka itu aja mereka. Belum lagi bicara pengobatan. Karena ya kita lihat aja lah. Yang saya hadapin orang-orang yang ribet. Karena kan banyak netizen yang menyayangkan ya, akhirnya kok kenapa fokusnya ke kisru donasi tetapi terkesan pengobatan dari Agus sendiri. Ya apalagi mau diobati matanya udah tertutup. Mau dibutain, mau dibelah lagi matanya udah sembuh itu nggak mungkin. Tapi untuk kulitnya mungkin bisa. Oh jalan tetap rutin kok. Kan uang Agus kan masih ada, pasti banyak yang nyumbang kan. Apa perlu kita buka rekening lagi nyumbang? Ya kan? Kalau mau nyumbang cari aja Agus, kasih uang. Oke. Nah kan Agus sekarang masih kan infonya masih tetap di apartemen ya Bang. Mungkin ada rencana nggak sih mungkin kapan balik ke Aceh kah atau? Ya mungkin itu proses mungkin. Berarti selama nunggu proses hukum dulu. Cuman ya? kendala di apartemen mungkin biaya sana mahal, kemudian jauh dari pasar rakyat kan. Mungkin dalam waktu dekatnya Agus akan
pindah ke kontrak dulu mungkin. Oke. Intinya mah guys ya, si Farhad Abbas pinter sekali ngelesnya ya. Bilang ini, bilang itu. Nah, sekarang udah jelas kan jawaban dia. Jadi buat apa berobat katanya? Karena matanya sudah tertutup guys. Jadi buat apa menurut Farhad Abbas berobat lagi gitu loh. Nah, sekarang sudah terjawab kan omongannya si Farhad Abbas ya. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe ke Kevin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.